Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, pada kesempatan di buku ketiga ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Geologi Umum. Dan di pertemuan buku ketiga ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita sebelumnya. Yang di sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar, kemudian definisi, kemudian pengertian geologi. Dan di bahasan minggu kedua kita membahas secara spesifik keterkaitan antara geologi umum dengan ilmu di kita, yaitu di geografi. Dan di pertemuan ketiga ini kita sudah mulai masuk dalam materi yang lebih spesifik dalam kajian geologi umum. Di materi minggu ketiga ini kita akan mulai dengan kita yang berjalan-jalan dulu di luar angkasa ya. Jadi kita jalan-jalan dulu di luar angkasa ini sebagai dasar. Kenapa sebagai dasar dalam kita berbicara tentang fenomena batuan atau litosfer. Jadi kenapa kita ajarkan tentang teori pembentukan alam semesta, karena ini nanti semua yang ada di permukaan bumi itu kan berawalnya dari sini. Jadi bagaimana semesta itu terbentuk itu nanti akan menjawab berbagai masalah, berbagai bentuk-bentukan, terutama nanti bentukan batuan yang ada di permukaan bumi. Kenapa bisa ditemukan batuan seperti A, kenapa batuan B bisa ditemukan, itu karena nanti cikal bakalnya itu berasal dari pembentukan alam semesta ini. Sehingga pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang beberapa teori tentang pembentukan alam semesta. Mungkin dari teman-teman di sini sudah ada yang pernah mendengar ataupun membaca ataupun mungkin dipelajari waktu di SMA tentang apa sih teori pembentukan alam semesta. Di sini kita akan insya Allah akan lebih memperdalam dan juga nanti akan mungkin sedikit mengulang apa yang telah teman-teman dapatkan sebelumnya. Outline pembelajaran di minggu ketiga ini, pertama kita akan membahas dulu tentang apa sih itu alam semesta, konsepnya, kemudian bagaimana teori terjadinya, apa teori-teori yang berkembang, dan yang ketiga itu konsep tata surya, apa itu tata surya, dan yang terakhir yaitu teori terjadinya sistem tata surya yang telah berkembang di permukaan ini. Oke, kita mulai saja. Pertama, konsep alam semesta. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar tentang pandangan tentang konsep alam semesta itu sendiri ya, sudah sering membaca juga ini karena sudah sangat sekali sering diulas oleh para ilmuwan, para ahli, dan juga sering muncul di berbagai media atau berita. Jadi muncul dua pandangan atau konsep tentang alam semesta yang berkembang sesuai dengan zamannya. Mungkin dulu ketika pada zaman kuno atau ketika awal ilmu pengetahuan sedang berkembang, teori tentang konsep alam semesta sendiri itu dikenal dengan teori yang namanya geosentris. Teori geosentris itu apa? Teman-teman mungkin sudah sering mendengar atau membacanya. Itu teori geosentris itu menyatakan bahwa pusat alam semesta itu berada di bumi. Jadi bumi kita yang kita tinggali sekarang ini itu menjadi pusat alam semesta. Implikasinya apa ketika bumi menjadi pusat alam semesta? Sehingga semua benda-benda yang ada di langit itu semua itu berputar mengelilingi bumi kita di pandangan teori geosentris. Jadi semua benda apapun, entah itu planet, entah itu matahari, entah itu bintang, entah itu asteroid, entah itu meteor, itu semua itu mengelilingi pusat alam semesta atau bumi kalau dalam teori geosentris. Kenapa pada waktu itu tuh ilmuwan mencetuskan teori geosentris? Karena ketika sejarah, kita bicara sejarah sedikit ya, ketika sejarah ilmu pengetahuan tentang astronomi itu berkembang, ketika awal-awal perkembangannya itu mereka tuh belum secanggih sekarang, belum ada teleskop yang bisa memantau planet, memantau pergerakan bintang. Mungkin belum ada satelit yang bisa melihat kondisi tata surya alam semesta. Sehingga ketika dulu dicetuskan pertama ya, ilmuwan tahunya bahwa semua benda langit yang bisa dihuni oleh manusia itu hanya ada di bumi kita. Tidak ada benda langit lain seperti planet atau apapun yang bisa ditinggali oleh manusia. Sehingga apa? Sehingga ilmuwan berpikir karena yang hanya bisa ditinggali manusia itu bumi, maka bumi itu adalah pusatnya dari semua yang ada di alam semesta ini.
Karena apa ya? Karena bumi itu yang bisa ditinggali, karena yang lain itu tidak bisa ditinggali. Sementara pada waktu itu manusia itu menganggap bahwa peradaban mereka itu adalah peradaban yang paling maju, paling modern di waktu awal perkembangan keilmuannya. Nah, dan ketika itu karena belum banyak yang ilmuwan yang meneliti secara lebih jauh atau lebih spesifik tentang alam semesta, maka ya teori ini tuh disepakati secara bersama. Belum ada sanggah-sanggahan karena yang meneliti tentang astronomi, tentang alam semesta itu masih sedikit, sehingga ya teori geosentris ini itu berkembang kemudian diterima oleh masyarakat luas. Nah, dan beberapa tokohnya seperti yang mencetuskan adalah Ptolemeus di tahun 25 sebelum Masehi, ya saya katakan sebelum Masehi. Jadi sebelum ada sistem penanggalan ini konsep geosentris itu sudah ada. Dan konsep geosentris ini nanti bertahan lama sekali. Dari ditemukan pertama oleh Ptolemeus, dicetuskan pertama yaitu tahun 25 sebelum Masehi, nanti baru berganti dengan teori yang kedua yaitu teori heliosentris, yaitu pada tahun 1530. Jadi tentang waktunya itu hampir 1500-an tahun teori geosentris itu diterima oleh masyarakat dan disepakati bersama secara internasional, atau di bumi ini disepakati bahwa bumi itu adalah sebagai pusat alam semesta. Tetapi setelah berkembangnya zaman, mungkin ditemukannya satelit, mungkin ditemukannya teropong dan seterusnya, sehingga menyebabkan manusia itu lebih bisa untuk mengeksplor lagi apa yang ada di alam semesta. Ternyata muncul perdebatan, apakah benar bumi itu menjadi pusat alam semesta? Kenapa ketika bumi itu menjadi pusat alam semesta, bumi itu tetap juga berputar, punya yang namanya rotasi? Berarti kan secara tidak langsung bumi itu juga sama-sama berputar. Jadi dia bukan merupakan keadaan statis diam di situ saja. Tapi ternyata dia berputar. Makanya kemudian banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang meneliti. Kemudian muncullah teori yang dinamakan teori heliosentris. Teori heliosentris itu teori apa? Teori yang menyebutkan bahwa matahari itu sebagai pusat tata surya atau alam semesta. Sehingga bukan lagi bumi yang nanti dikelilingi oleh benda-benda angkasa atau benda-benda langit, tapi yang dikelilingi oleh benda-benda langit adalah matahari. Kenapa matahari dia kelilingi? Karena matahari dianggap sebagai yang memiliki tenaga, memiliki radiasi yang nanti bisa menghidupi berbagai macam apa yang ada di permukaan bumi, bahkan di planet-planet lain. Kenapa nanti bisa ada airnya, kenapa di planet itu ada siklus hujan, kenapa ada panasnya, ada hangatnya, itu gara-gara semua karena energi matahari atau radiasi matahari. Sehingga teori heliosentris ini akhirnya dimunculkan. Pertama kali ahli yang mau memunculkan teori heliosentris itu adalah Kopernikus pada tahun 1530 tadi ya, 1530 itu Kopernikus. Nah, pada awal munculnya teori heliosentris ini memang banyak sekali mendapat perdebatan. Karena apa ya? Karena bisa dibayangkan selama 1500-an tahun teori geosentris itu diterima, dan di kalangan masyarakat luas ini teori ini itu terus diagung-agungkan. Tetapi ketika ada seorang ilmuwan yang mencetuskan teori baru bahwa bumi itu sebenarnya bukan pusatnya itu adalah matahari, ya banyak sekali yang mendebat, banyak sekali yang membantah, bahkan mencibir hasil temuannya. Tetapi seiring perkembangan zaman semakin maju lagi ya, teori yang sampai sekarang ini justru dipegang itu adalah teori heliosentris. Yang lebih cocok dengan kondisi sekarang itu teori heliosentris, yaitu bahwa matahari mengelilingi alam semesta atau tata surya kita. Nah, sehingga kalau teman-teman ini ada gambaran bahwa yang namanya teori-teori yang berkembang sekarang, walaupun itu semua itu hanya asumsi, itu hanya adalah pemikiran, bukan berasal dari kondisi nyata yang benar-benar nyata, tetapi teori itu berkembang dari temuan-temuan empiris, dan itu teori dicetuskan itu tidak dalam jangka waktu setahun 2 tahun, itu tidak, tapi hasil riset yang sudah lama sekali baru nanti diteruskan teori. Karena ya tadi dikatakan bahwa yang ketika kita ingin mengeluarkan teori baru itu mesti akan banyak
perdebatan, sehingga kita harus punya bukti-bukti empiris untuk menjawab para pembantah-pembantah teori yang akan dikembangkan. Sehingga yang namanya teori itu berkembang tidak hanya dalam hitungan yang sangat singkat, tapi membutuhkan waktu yang lama, long term. Sehingga ya teori apa yang sudah ada, yang ada sekarang, teori apapun itu, ya itu sudah merupakan hasil riset yang sudah sangat lama, sehingga itu bisa diterima sampai saat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah teman-teman tahu konsep alam semesta, kira-kira bagaimana proses terbentuknya alam semesta? Mungkin ada yang sudah pernah membaca. Konsep terjadinya alam semesta itu sebenarnya banyak teorinya. Tetapi kalau kita bagi, sebenarnya bisa terbagi menjadi dua bagian. Ada teori yang teori utama dan juga teori pelengkap atau muncul. Saya katakan pelengkap itu karena teori-teori tersebut itu muncul ketika teori utama ini sudah ada. Nah, dan di pertemuan atau bahasan kali ini kita akan bahas itu. Jadi di awal ini yang tentang konsep terjadinya alam semesta, kita bahas tentang teori-teori utama yang mendasari atau yang menjadi cikal bakal teori-teori lain yang nanti akan muncul setelahnya di teori pelengkap. Nah, kita bahas dulu yang teori utama. Apa saja teori utama? Teori utama yang pertama, teori utama itu terbagi menjadi tiga nanti. Ada pertama yaitu teori keadaan tetap, teori kemudian osilasi berayun, dan yang ketiga yaitu teori Big Bang atau teori evolutionary theory. Itu ada tiga teori itu. Kita bahas dulu yang teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap mungkin teman-teman sudah sering mendengar. Pencetusnya itu ada seorang 3 kosmolog dari Inggris, yaitu yang meneliti tentang alam semesta atau angkasa dari Inggris. Ada Fred Hoyle, Herman Bondi, dan juga Thomas Gold. Mereka itu meneliti tentang keadaan dari alam semesta kita ini. Hasil penelitian dari ketiga ini menyatakan bahwa konsep yang dicetuskan, konsep utamanya yaitu menyatakan bahwa alam semesta ini tidak berawal dan tidak berakhir, dan juga kondisinya itu tetap dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada perubahan. Maksudnya dari teori Fred Hoyle, Herman Bondi, dan juga Thomas Gold ini tuh maksudnya bahwa mereka menyatakan alam semesta yang kita huni sekarang ini tuh tidak memiliki penciptaan dan juga tidak ada pengakhiran. Jadi ya sudah, ini sudah ada, tidak tercipta dan tidak akan berakhir. Dan kondisinya itu terus menerus akan tetap dari waktu ke waktu. Maksud dari teori dari alam semesta itu tuh kondisinya tetap dari waktu ke waktu itu apa? Apakah yang tetap? Nah, ini di sini disebutkan yang dikemukakan oleh 3 kosmolog tadi menyatakan bahwa steady state teori atau teori keadaan tetap, yaitu bahwa yang tidak berubah itu adalah densitasnya dari waktu ke waktu. Apa itu densitas? Densitas itu merupakan kepadatan dari materi yang ada di dalam alam semesta. Jadi dari 3 kosmolog ini menyatakan bahwa alam semesta tadi itu mungkin dari waktu ke waktu itu dia berkembang secara luasan. Dari waktu yang awalnya itu dia kecil, kemudian menjadi lebih besar sehingga nanti menjadi lebih besar. Tetapi isi dari yang ada di dalamnya itu dia akan tetap. Ketika alam semestanya ukurannya itu kecil, ya isinya itu hanya sedikit. Isi materi di dalamnya itu ada sedikit. Isi materinya itu berupa apa? Ya berupa planet, berupa benda-benda langit, berupa matahari, berupa bintang, dan seterusnya. Ketika dia bertambah besar, maka isinya juga akan bertambah besar. Sehingga planetnya bertambah, bintang-bintangnya bertambah, asteroidnya bertambah, dan seterusnya. Semakin besar lagi berarti isinya lebih besar lagi. Berarti planetnya bertambah lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan teori keadaan tetap. Jadi dari 3 kosmolog ini menyatakan bahwa dari waktu ke waktu memang alam semesta itu mengalami perubahan luas menjadi semakin besar. Tetapi isinya, planet-planetnya, bintang-bintangnya, dan apapun seterusnya yang ada di dalamnya itu lama-lama juga ikut bertambah. Sehingga Sehingga kepadatannya tetap. Teman-teman lihat dari
ilustrasi ini kalau teman-teman lihat kan semua kepadatannya tetap. Yang di sini tuh hanya isinya berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 dengan ukuran yang kecil. Nah, ketika bertambah besar isinya di dalamnya yang warna putih-putih ini juga akan tambah banyak. Lebih luas lagi juga akan tambah banyak. Inilah yang dinamakan teori keadaan tetap. Jadi densitas alam semesta kita itu tetap. Dan satu lagi tadi yang utama yaitu bahwa alam semesta itu tidak ada awal dan juga tidak ada akhirnya, sehingga tidak ada yang namanya penciptaan dan tidak ada pengakhiran atau kiamat kalau di agama kita. Nah, sehingga teori keadaan tetap ini muncul beberapa kelemahan, akhirnya debatable atau banyak yang mendebat. Kelemahannya apa? Pertama, dia tidak bisa menjelaskan mekanisme pembentukan materi barunya. Jadi tadi mengatakan bahwa densitasnya tetap loh, walaupun luasannya bertambah. Ketika luasannya bertambah, kemudian materinya itu secara gampangnya berarti ketika harus densitasnya tetap, berarti kan materinya muncul materi-materi baru. Nah, teori ini belum bisa menjawab itu. Bagaimana mekanisme munculnya materi-materi baru yang berupa planet baru mungkin, asteroid baru, atau benda-benda langit baru, itu teori ini belum bisa menjelaskan. Dan juga teori ini tidak bisa menjelaskan teori pengembangan alam semesta. Muncul banyak teori-teori yang menyatakan bahwa alam semesta itu berkembang. Tetapi bagaimana kok bisa berkembang? Padahal tadi dia menyebutkan alam semesta itu tidak ada penciptaan dan tidak ada pengakhiran. Padahal kalau dilihat-lihat alam semesta itu jelas ada penciptaannya, jelas ada pengakhirannya. Dan itu akan berakhir dan juga itu bisa terbentuk gara-gara ada yang membentuknya. Siapa yang membentuknya? Ya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu teori ini tuh menjadi debatable atau banyak yang membantah teori-teori tentang keadaan tetap ini, karena teori ini sama sekali tidak bisa menjelaskan itu tadi, mekanisme pembentukan materi barunya bagaimana, kemudian mekanisme terjadinya teori pengembangan alam semestanya itu bagaimana, yang tadi dikatakan itu bisa berkembang dari waktu ke waktu menjadi lebih luas, besar, itu belum bisa menjawab. Nah, oleh karena itu kemudian banyak ilmu yang meneliti lagi sehingga muncul teori evolutionary teori atau yang dikenal dengan teori ledakan atau teori dentuman besar atau teori Big Bang teori. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar istilah Big Bang teori. Teori Big Bang teori ini sudah bisa menjawab dari kelemahan teori pertama tentang pengembangan, bahwa alam semesta ini tidak ada penciptaan dan juga tidak ada pengakhiran. Nah, teori ini menjawab bahwa alam semesta ini kita tuh mengalami proses penciptaan loh. Penciptaannya bagaimana alam semesta itu? Ya dengan adanya Big Bang teori ini, adanya Big Bang tadi, ada dentuman besar itu. Jadi alam semesta ini berawal dari adanya sebuah dentuman besar sehingga menyebabkan karena ada dentuman besar menyebabkan banyak sekali bintang-bintang itu serpihan yang meledak. Nah, yang karena ada satu bintang yang mengalami dentuman kemudian meledak, sehingga ledakan-ledakannya itu nanti akan membentuk materi-materi baru. Nanti ada yang terbentuk menjadi planet, ada yang terbentuk menjadi matahari, ada yang terbentuk menjadi asteroid, ada yang menjadi bintang, bulan, dan seterusnya. Nah, itu konsep dari Big Bang bisa menjawab kelemahan pertama bahwa alam semesta ini mengalami penciptaan. Nah, dan teori ini pertama dikembangkan oleh seorang ahli bernama George Lemaitre, yaitu dengan cara mengamati penghasil dari pengamatan bintang-bintang di langit, yaitu posisi bintang terhadap bintang yang lain itu tetap, yang lain tidaklah tetap, melainkan tampak semakin renggang atau satu sama lain. Jadi teori ini sebenarnya berkembang dari hasil debatan dari teori keadaan tetap tadi. Kalau keadaan tetap tadi menyatakan bahwa densitasnya tetap. Ketika densitasnya tetap berarti jarak antar materi, jarak antar planet, jarak antar bintang itu mesti akan sama terus. Karena apa? Densitasnya tetap. Tetapi temuan dari George Lemaitre, dia mengatakan bahwa hasil teropongannya tentang bintang-bintang, ternyata bintang itu jaraknya itu tidak tetap loh, tidak segitu terus, tapi dia semakin meregang dan seterusnya dari waktu ke waktu. Sehingga dia memunculkan teori ini bahwa yang namanya alam semesta itu terus akan berkembang dari waktu ke waktu, terus berkembang, terus membesar,
dan juga densitasnya juga berubah. Sehingga teori ini sebenarnya kebalikan dari teori keadaan tetap. Teori Big Bang atau teori dentuman besar ini termasuk kebalikan dari teori keadaan tetap. Karena apa? Karena dia menyatakan atau menstate bahwa dia membantah bahwa tadi di keadaan tetap tidak ada penciptaan dan pengakhiran, tapi di teori ini dia menyatakan ada penciptaannya. Kemudian dari masanya tadi, kalau di keadaan tetap dia mengatakan masanya itu tetap, kalau di teori ledakan dia mengatakan bahwa masanya itu berubah, densitasnya itu berubah. Tetapi teori Big Bang ini juga masih ada kelemahan, masih debatable. Apa debatable-nya? Teori Big Bang ini belum bisa menjelaskan yang namanya kiamat atau pengakhiran dari alam semesta ini. Ketika itu semua ada penciptaan, secara logika yang mesti ada akhirnya. Nah, kapan akhirnya? Belum bisa dijawab di teori Big Bang ini. Nah, kemudian teori Big Bang ini kelemahannya juga belum bisa menggambarkan awal dari kondisi alam semesta. Jadi tadi dia mengatakan bahwa alam semesta itu terbentuk karena ada dentuman besar, tapi dia tidak bisa menyatakan bentuk materi ketika sebelum ada dentuman besar itu seperti apa alam semesta. Itu tidak bisa menjelaskan teori ini. Jadi taunya hanya karena dentuman besar terbentuk alam semesta, tapi sebelumnya apa yang mengalami dentuman besar itu dia tidak bisa menjelaskan. Nah, kemudian yang jadi temuan juga yang menjadi kelemahannya atau menjadi debatable pada ilmuwan sekarang yang belajar tentang astronomi, bahwa tadi mengatakan teori Big Bang itu kan hasil dari ledakan. Yang namanya hasil dari ledakan itu kan mesti akan menghasilkan suatu radiasi. Kita anggaplah seperti ini aja. Contohnya kalau teman-teman pernah mendengar cerita tentang ledakan bom Hiroshima Nagasaki, atau mungkin ledakan nuklir di Chernobyl, atau mungkin kemarin di Fukushima, itu kalau teman-teman membaca beritanya, ledakan itu padahal hanya ledakan nuklir yang hanya untuk reaktor ataupun ledakan bom atom, itu saja menyebabkan radiasi yang bertahan bisa ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun di situ. Sehingga ketika itu meledak, it's okay. Apa itu dampak ledakannya itu dia tidak ada, sudah tidak ada. Tetapi radiasinya akan tetap di situ selama ratusan bahkan ribuan tahun. Itu saja yang hanya berupa reaktor nuklir yang kecil. Nah, sekarang bisa dibayangkan yang meledak itu adalah benda angkasa yang menjadi cikal bakal alam semesta kita yang sangat luas sekali. Bisa dibayangkan, nah itu ledakannya itu seharusnya menyebabkan radiasi yang seberapa besar. Yang dengan bentukan atau luasan alam semesta kita yang ada besar sekali sekarang, otomatis mesti ledakannya itu sangat besar sekali. Sehingga secara logika harusnya radiasi yang ada hasil dari ledakan itu sekarang tuh masih ada atau terpapar ya di lingkungan alam semesta kita, bahkan di lingkungan bumi kita ini. Tetapi pertanyaannya kok sekarang tidak ada. Dan malah kondisinya sekarang itu malah justru stabil, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami radiasi dan seterusnya. Itu masih jadi pertanyaan yang belum bisa dijawab teori Big Bang. Karena hasil ledakan besar, kenapa bumi ini tetap stabil? Kenapa benda-benda itu tetap stabil? Tidak ada efek radiasi yang dirasakan. Itu menjadi pertanyaan debatable. Ini adalah contoh perbandingan dari teori Big Bang dan juga keadaan tetap. Jadi dua teorinya adalah merupakan teori yang sangat berkebalikan. Jadi teori Big Bang atau dinamakan evolutionary teori atau teori evolusioner dibandingkan dengan teori keadaan tetap atau steady theory. Jadi tadi yang paling mendasar perbedaannya selain dari penciptaannya, yang dimana teori Big Bang itu menyatakan dia sudah ada penciptaan, yaitu mengalami ledakan. Kalau yang teori keadaan tetap dia tidak menyatakan bahwa alam semesta ini tidak ada awalnya dan tidak akhirnya, sehingga tidak ada penciptaan. Selain itu dari densitasnya. Kalau teori keadaan tetap, alam semesta itu tetap berkembang secara luasan menjadi lebih luas, tetapi isinya itu juga ikut bertambah, sehingga densitasnya atau kepadatannya itu tetap, sehingga jarak antar materinya atau jarak antar isinya di dalam alam semesta itu juga tetap. Tetapi teori Big Bang itu menyatakan bahwa bumi itu juga sama-sama alam semesta itu berkembang menjadi lebih luas, tetapi materinya itu ya tetap itu saja atau tidak mengalami penambahan, tidak mengalami
pembentukan baru. Sehingga ya jumlah materinya yang awalnya 6 ya tetap akan 6. Sehingga ketika bertambah luasannya maka densitasnya akan semakin berkurang. Sehingga kepadatannya itu berkurang. Sehingga jarak antar materinya menjadi lebih regang-regang dari waktu ke waktu. Mungkin yang dulu awalnya jarak matahari ke bumi itu lebih dekat, sekarang menjadi lebih jauh. Bisa saja. Nah, sehingga jadi lebih regang-regang lagi. Nah, itulah yang membedakan antara teori Big Bang dan juga teori keadaan tetap. Dan dua teori ini dikenal sebagai teori utama. Karena apa? Karena teori-teori yang lain seperti teori planetesimal, teori mungkin bintang kembar, teori bintang berekor, itu semua itu berasal dari dua teori ini. Akan tetapi teori dari kedua teori ini yang sampai sekarang itu masih sering digunakan oleh para ilmuwan atau para ahli itu adalah teori yang Big Bang, karena dianggap yang paling relevan dengan kondisi sekarang. Karena apa? Karena teori keadaan tetap itu banyak kelemahannya, karena tadi yang penciptaan dan juga pengakhiran tidak bisa menjawab. Tetapi teori Big Bang sudah bisa menjawab tentang penciptaan walaupun pengakhirannya belum ya. Nah, sehingga teori keadaan tetap ini yang teori Big Bang yang sampai sekarang masih digunakan ilmuwan untuk mengembangkan teori-teori lain tentang alam semesta. Lanjutkan. Nah, ini ada satu teori lagi yaitu termasuk teori dasar. Jadi sebenarnya ini adalah teori yang berkembang setelah ada teori keadaan tetap dan juga teori Big Bang. Jadi teori teori Big Bang itu kan punya kelemahan bahwa alam semesta ini tidak ada pengakhiran. Nah, kemudian teori semesta berayun ini tuh juga berkembang setelah teori Big Bang itu ada. Apa yang menjadi pemikiran dari teori semesta berayun? Nah, tapi sebelum ke situ saya terangkan dulu bahwa teori semesta berayun ini dikemukakan pertama kali oleh Fred Hoyle pada tahun 1948. Nah, jadi intinya dari teori semesta berayun ini sebenarnya mengkombinasikan antara teori keadaan tetap dengan teori Big Bang atau teori evolusioner atau evolutionary teori. Nah, teori semesta berayun ini mengatakan bahwa alam semesta ini seperti ayunan atau seperti osilasi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika awal penciptaan, jadi dia penciptaan dari alam semesta ini mengacu pada teorinya Big Bang. Jadi alam semesta itu tercipta karena adanya dentuman besar, karena ada ledakan besar atau dentuman besar. Nah, ketika ada dentuman besar, maka ada partikel-partikel atau materi-materi yang terlepaskan atau terhamburkan. Nah, ketika ada materi yang terhamburkan sehingga menyebabkan alam semesta ini menjadi semakin luas. Karena terhamburnya kan ada ledakan yang sangat besar, terhamburnya menjadi semakin luas. Nah, ketika partikel terhambur semakin luas, maka menyebabkan terbentuk materi baru. Sehingga walaupun lebih luas, tapi kepadatannya itu tetap. Kepadatannya itu di dalam itu tetap. Dan dari waktu ke waktu, materi karena ledakan ini dia menyatakan di semesta berayun, ledakan itu tidak hanya terjadi satu kali di awal, tetapi karena ada materi yang masih ukurannya besar, dia masih memiliki energi, bisa meledak lagi sehingga nanti menjadi pecah menjadi partikel yang lebih kecil lagi. Ada yang mungkin terlempar jauh, ukurannya masih besar, di situ dia meledak lagi sehingga menyebabkan partikel materi itu terhambur lagi. Sehingga apa implikasinya? Implikasinya karena masih ada partikel-partikel yang masih bisa meledak-ledak, ya ukuran alam semesta itu akan terus berkembang, akan terus bertambah luas. Tetapi densitasnya itu tetap, seperti teori keadaan tetap atau teori steady state teori tadi. Nah, ketika alam semesta itu masih ada ledakan-ledakan, masih menyimpan energi untuk meledak, maka dia akan semakin tambah luas. Tetapi ada kalanya nanti pada suatu saat alam semesta itu sudah akan kehilangan energi untuk meledak. Karena jadi nanti mencapai titik jenuh ledakannya. Sehingga nanti diketemukan suatu luasan yang paling besar. Karena luasnya paling besar berarti sudah mentok di situ. Ketika sudah tidak ada ledakan, fase selanjutnya di teori semesta berayun menyatakan bahwa alam semesta ini justru akan kembali menyusut. Karena tidak ada ledakan, maka alam semesta ini akan kembali bergabung atau menjadi satu, menyusut kembali, mendekati ke
titik pusat ledakan awalnya tadi. Sehingga karena yang masih punya energi itu hanya titik pusatnya, maka benda-benda partikel yang tadi berhambur di luaran atau di sekitarnya itu akan tertarik kembali oleh partikel yang ada di tengah tadi. Sehingga alam semesta ini akan kembali mampat lagi, akan kembali mengalami fase yang namanya penyusutan, akan kembali mampat, akan kembali mengecil lagi. Nah, dan ketika alam semesta ini mengecil, ketika semua partikel-partikel itu saling pertubrukan, akan terjadi yang namanya dentuman besar lagi, dan itulah yang dinamakan sebagai hari kiamat atau pengakhiran dari dunia ini. Nah, itulah yang dinamakan teori semesta berayun. Jadi semesta berayun ini menjawab kelemahan-kelemahan teori sebelumnya. Jadi yang tadi menyatakan tidak ada pengakhiran, di teori semesta berayun ini menyatakan bahwa alam semesta itu ada pengakhirannya. Bentuknya seperti apa ya? Terjadi ledakan lagi seperti di awal penciptaannya. Jadi di awal penciptaan dia meledak, kemudian dia menyebar partikelnya, kemudian lama-kelamaan dia akan menyusut lagi. Ketika apa? Ketika sudah tidak ada energi lagi untuk meledakkan. Dia akan menyusut, akan bertuburan satu sama lain, sehingga menyebabkan justru akan terjadi ledakan lagi. Semakin mapat, terjadi ledakan lagi. Nah, itulah teori semesta berayun dikembangkan oleh Fred Hoyle pada tahun 1948. Nah, 3 teori ini termasuk 3 teori dasar yang nanti mendasari para ahli-ahli untuk mengembangkan teori-teori selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke teori-teori selanjutnya atau teori-teori pelengkap yang teori-teori setelah ada ketiga teori dasar tersebut berkembang, kemudian nanti muncul teori-teori selanjutnya yang lebih spesifik membahas tentang tata surya kita atau galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Tetapi sebelum ke situ mungkin saya sedikit mengulang tentang konsep tata surya, walaupun teman-teman mungkin semua sudah paham tentang konsep tata surya ya. Jadi karena kita nanti membahasnya tentang teori tentang pembentukan tata surya yang lebih spesifik, jadi hasil pengembangan dari teori alam semesta tadi, kita harus tahu dulu apa tata surya. Kembali mengulang, tata surya itu merupakan suatu kelompok benda langit yang terdiri atas seluruh bintang dan benda-benda langit lain yang nanti mengitari satu bintang pusat. Kalau di galaksi kita, galaksi Bima Sakti, itu bintang pusatnya yaitu matahari. Dan nanti ada banyak planet yang mengelilinginya, ada 9 planet yang mengelilingi. Mulai dari yang terdekat itu Merkurius sampai yang terjauh yaitu Neptunus. Kemudian tata surya itu merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar yaitu galaksi. Jadi galaksi itu tersusun dari beberapa tata surya. Jadi galaksi itu merupakan kumpulan dari berbagai macam tata surya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengerti ya bahwa yang ada di dalam tata surya itu ada yang namanya bintang dan juga ada yang namanya planet. Bedanya apa kalau antara bintang dan juga planet? Kalau bintang itu dia memiliki sumber energi sendiri sehingga memiliki cahaya sendiri, sementara kalau planet itu hanya memantulkan cahaya dari bintangnya. Makanya kenapa bintang itu menjadi pusat tata surya, itu karena dia memiliki energi yang bisa memancarkan ke semua planet-planet yang mengitarinya atau benda-benda langit yang mengitarinya. Sehingga planet itu tidak akan bercahaya ketika tidak ada bintang. Makanya planet itu terlihat bercahaya ketika mungkin teman-teman melihat dari teropong atau teleskop itu kok planetnya itu bercahaya, atau ada bulan yang bercahaya, itu gara-gara pantulan dari bintang yang dia itu dikelilingi oleh planet atau bulan tersebut. Nah, setelah teman-teman kembali tahu tentang konsep tata surya, mari kita bahas satu persatu tentang teori-teori tentang pembentukan tata surya. Ada banyak teori ya, nanti mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar teori ini. Nah, saya akan sebutkan beberapa teori nanti. Pertama yaitu teori tentang hipotesis kabut. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar tentang teori hipotesis kabut ini. Nah, teori hipotesis kabut itu dikemukakan oleh Immanuel Kant pertama kali pada tahun 1755 dari Jerman. Dia menyatakan bahwa tata surya itu berasal dari kabut gas atau nebula. Jadi teori hipotesis kabut ini menyatakan bahwa awalnya pembentukan tata surya itu semua itu berupa kabut gas. Kabut gas yang dia itu
terus berputar karena ada gaya yang bekerja di dalamnya. Karena dia terus berputar, maka lama-kelamaan itu dia akan mampat sehingga akan membentuk yang namanya materi baru atau bintang baru. Kabut gas tadi yang terus menerus itu dia berputar, semakin mampat dia akan membentuk yang namanya bintang baru, sehingga dia akan memiliki energi atau bintang baru tersebut, atau nanti membentuk yang namanya matahari. Nah, kemudian yang bagian-bagian tadi yang berputar-putar yang tadi berupa serpian-serpian atau partikel-partikel kecil yang tidak ikut menjadi satu, menjadi bintang baru atau pusat tata surya, itu nanti akan membentuk planet-planet yang nanti akan mengitari. Tapi yang nanti berkumpul menjadi satu yang menjadi besar itu menjadikan bintang baru atau menjadi matahari atau pusat dari tata surya. Itu teori hipotesis. Nah, teori nebula ini kalau secara prosesnya ini ya tadi sudah sedikit saya terangkan bahwa mula-mula itu kabut itu bersifatnya itu diam dan juga dingin awalnya. Jadi awal terbentuknya tata surya itu berupa dari kabut yang diam dan juga dingin. Kemudian karena ada perputaran dengan arah yang sama, karena ada gravitasi, ada partikel gas, dia terus berputar terus-menerus. Dia berputar seperti ini. Berputar tapi perputarannya itu arahnya sama terus-menerus, sehingga menyebabkan dia semakin mampat. Sehingga pada bagian tengah yang dia berupa hasil pemampatan yang terlebih dahulu akan membentuk yang namanya matahari. Nah, bagian-bagian partikel yang terluarnya yang tidak ikut membentuk matahari nanti akan membentuk yang namanya planet-planet, sehingga terbentuklah sistem tata surya. Nah, kandungan kabut yang diam tadi awalnya itu berisi debu, es, dan juga gas, dan juga kandungan hidrogennya itu sangat tinggi sekali. Ini adalah kandungannya dari kabut-kabut tersebut. Itulah teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Ada teori kabut yang dikemukakan oleh Kant and Laplace. Bedanya apa teori kabut yang dikemukakan oleh Kant and Laplace dengan teori Immanuel Kant? Tadi kalau Immanuel Kant menyatakan bahwa dulu awalnya sebelum tata surya terbentuk itu berupa kabut yang diam dan juga dingin. Bedanya itu. Tetapi kalau teori Kant Laplace tidak mungkin yang awalnya dingin kok sekarang bisa memanas, kemudian bisa memadu, bisa terbentuk bintang, bisa terbentuk planet yang bintangnya itu memiliki sumber panas atau sumber energi yang bisa diradiasikan. Nah, itu jadi pertanyaan. Maka oleh si Kant and Laplace ini, Pierre de Laplace pada tahun 1796 dia memperbarui teori Immanuel Kant. Memperbaruinya bagaimana? Dia menyatakan bahwa dulunya tata surya itu berupa kabut yang dia itu tidak dingin, tetapi dia memang sudah panas dan juga sudah berputar, tidak diam. Jadi kabutnya itu memang dari dulu sudah berputar dan juga bersifat panas. Nah, karena kabutnya itu sudah berputar dan juga bersifat panas, maka dia akan terus-menerus berputar, arahnya sama sehingga terbentuk bintang baru di tengahnya. Ketika terbentuk bintang baru di tengahnya, maka otomatis terbentuk planet-planet yang juga terbentuk di luar yang sama seperti yang teori Immanuel Kant. Tetapi yang berbeda hanya di awalnya saja. Kalau Kant itu menyebutkan bintangnya itu dingin dan diam, kalau yang teori Laplace, Kant and Laplace ini yang teori terbarukannya dari teori nebula, itu menyatakan bahwa kabutnya itu dia panas dan juga sudah memang berputar. Nah, itu tadi teori tentang nebula atau kabut. Kemudian ada teori pasang surut. Nah, teori pasang surut itu dikemukakan pertama kali oleh astronom yang bernama Jean and Jeffries, dua orang ya, tahun 1951. Dia mengemukakan pendapat bahwa tata surya itu terbentuk pada awalnya hanya matahari saja tanpa mempunyai anggota. Nah, kemudian jadi awalnya terbentuknya teori pasang surut ini dia menyatakan Jean and Jeffries itu bahwa yang terbentuk dulu yang sudah ada itu adalah matahari. Matahari itu dulu sudah ada. Kemudian gara-gara ada ketika matahari itu bergerak, itu ada pengaruh bintang terdekat yang lewat. Tadi konsepnya galaksi itu kan merupakan kumpulan dari tata surya. Sehingga setiap tata surya pasti memiliki bintang.
Dan bintang di tata surya itu dia juga sama-sama bergerak menurut teorinya si pasang surut. Ketika bintang itu dia sama-sama bergerak, maka anggaplah ini adalah bintang kita di tata surya kita, yaitu matahari. Nah, ketika itu matahari bergerak mendekati bintang di tata surya yang lain, maka bintang di matahari, energi dari bintang di matahari itu akan tertarik pada bintang yang lewat, yang mendekati tadi. Akan ada energi-energi yang tertarik menuju bintang yang mendekat tadi. Energi-energi yang tertarik tadi selama bintang yang lewat tadi itu akan menyebabkan terbentuk seperti ekor atau cerutu panjang. Menyebabkan ekor atau cerutu panjang yang nanti di situ menjadi cikal bakal dari planet tersebut. Nah, ketika ada energi yang tertarik, maka otomatis energinya tidak sebesar sama seperti di matahari. Ketika energinya tidak sebesar di matahari, maka dia juga akan berputar terus-menerus, akan membentuk yang namanya bentukan yang lebih dingin, terbentuk planet baru. Terbentuk planet-planet baru yang nanti akan mengitari pusat dari matahari. Sehingga ketika nanti bintangnya ini sudah lewat atau sudah tidak mendekat, maka otomatis energi ini tidak akan kembali ke matahari, tetapi akan membentuk planet-planet baru yang nanti planetnya ini justru akan mengitari matahari. Nah, itulah yang dinamakan teori pasang surut. Jadi ketika matahari itu didekati oleh bintang, dia akan mengalami yang namanya pasang energinya. Ketika bintangnya itu sudah menjauh, maka dia akan surutnya, tapi dia akan membentuk planet-planet baru. Seperti itu. Ini teorinya Jane and Jarvis tahun 1951. Nah, kemudian ada teori planetesimal. Teori planetesimal itu dikemukakan oleh Moulton and Chamberlain pada tahun 1952. Teori planetesimal itu beranggapan bahwa tata surya itu berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut planetesimal yang mengelilingi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi. Nah, kemudian gabungan bahan padat kecil itu kemudian membentuk planet-planet, sedangkan inti massa yang bersifat gas yang bersuhu tinggi membentuk matahari. Jadi kalau teori planetesimal ini awal mulanya menyatakan bahwa tata surya itu terbentuk dari adanya bahan-bahan tadi ada kabut gas yang ukurannya besar dan juga ada bahan-bahan padat kecil yang dia berada di sekeliling dari kabut gas tersebut. Nah, kabut gas yang ada di tengah tadi yang bersuhu tinggi itu lama-kelamaan akan mampat, kemudian akan membentuk yang namanya bintang atau matahari. Sementara nanti yang padat-padat yang mengelilinginya itu merupakan akan membentuk planet-planet. Tetapi karena tadi yang kabut gas itu dia memiliki energi yang sangat tinggi, kemudian dia sifat suhunya tinggi, maka dia akan bisa menarik benda-benda padat yang tadi berada di sekelilingnya, sehingga menyebabkan ketika itu terbentuk planet baru dari benda-benda kecil atau benda-benda padat di sekelilingnya itu akan tertarik sehingga dia mengorbit dari matahari atau dari bintang tersebut. Maka terbentuklah tata surya. Nah, awalnya yang berupa kabut gas dia membentuk bintang, ini contoh di gambar sebelah kiri. Kemudian yang partikel padat-padat di luarnya itu nanti akan membentuk planet yang nanti akan tertarik oleh energi yang ada di pusat bintang yang tadi, oleh pusat matahari yang tadi, sehingga terbentuk orbit seperti tata surya. Itulah teori planetesimal yang dikembangkan oleh Moulton and Chamberlain. Ada teori bintang kembar. Nah, teori bintang kembar ini dikembangkan oleh Lyttelton pada tahun 1956. Nah, teori bintang kembar itu maksudnya apa? Teori bintang kembar itu bahwa dulunya tata surya kita itu terbentuk dari adanya dua bintang besar. Ada dua bintang besar yang nanti itu saling mengelilingi satu sama lain. Ada kalanya nanti ketika dua bintang kembar ini mengelilingi, dia akan menabrak satu sama lain. Nah, ketika ada saling bertabrakan, ada satu bintang itu yang nanti akan tetap utuh, tetapi satu bintang itu akan hancur. Satu bintang yang utuh tadi akan menjadi pusat dari tata surya, atau menjadi bintang atau menjadi matahari, sementara bintang yang tadi hancur itu akan membentuk planet-planet, akan membentuk benda-benda langit yang lain. Karena
energinya itu lebih besar yang bintang yang tidak hancur, maka otomatis bintang-bintang yang hancur tadi akan tertarik oleh bintang yang masih utuh tadi. Sehingga yang ketika terbentuk hasil hancuran bintang tadi itu juga akan ikut mengorbit dari bintang besar yang ada di tengah tadi. Dan kemudian terbentuklah yang namanya tata surya tadi. Nah, sehingga teori bintang kembar ini menyatakan sama seperti dasarnya, yaitu teori yang ledakan atau teori Big Bang. Karena ada ledakan dari dua bintang yang kembar, satu bintang itu dia bertabrakan kemudian meledak, sementara satu bintang tidak, yang tidak menjadi pusat atau menjadi matahari, yang meledak tadi menjadi planet-planet yang nanti akan mengelilingi dari matahari yang besar tadi. Itu teori bintang kembar. Kembali oleh Teton pada tahun 1956. Nah, kemudian ada teori kondensasi atau teori awan kabut. Nah, teori kondensasi atau teori awan kabut dikemukakan pertama kali oleh Gerald P. Kuiper. Gerald P. Kuiper yang mengemukakan bahwa tata surya itu berasal dari kabut gas pijar dan debu yang bergumpal dan berputar terus-menerus. Sama seperti teorinya nebula. Jadi dia beranggapan bahwa kalau teori kondensasi atau awan kabut itu berasal dari kabut pijar dan debu yang bergumpal dan berputar terus-menerus. Gumpalan kabut ini bernama nebula, yang berisi di dalamnya itu kandungan gas, hidrogen dan juga helium. Nah, kalau teori kabut gas atau awan kabut ini bedanya apa dengan teori yang nebula sebelumnya? Bedanya kalau teori kondensasi atau awan kabut ini dia menyatakan bahwa dulunya itu hanya ada satu kabut besar. Satu kabut besar yang yang mengelilingi bumi. Yang berada di dalam semesta ini. Kabut gas yang besar yang ada di dalam semesta ini akan berputar sama seperti tadi. Akan berputar, kemudian nanti ketika perputarannya itu akan ada bagian-bagian kecil yang terlempar keluar. Bagian kecil yang terlempar keluar akan membentuk planet, sementara yang tidak terlempar keluar akan membentuk bintang. Bedanya itu, hanya ada satu kabut besar. Tapi kalau yang teori kabut itu ada beberapa kabut yang nanti akan membentuk sistem tata surya. Kalau teori kabut nebula tadi yang dikembangkan oleh Kahn dan juga Laplace tadi. Kalau ini Gerald P. Kuiper menyatakan bahwa hanya ada satu kabut besar yang nanti kabut besar itu berputar. Ketika berputar itu ada materi-materi kecil yang terlempar keluar, menjadi planet, yang tidak terlempar keluar menjadi bintang atau matahari tadi. Nah, jadi pertanyaan, lalu sebenarnya apa kelebihan dan juga kelemahan pada masing-masing teori pembentukan tata surya tadi? Nah, jelas pasti ada kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, tapi sebelum ke situ, tadi saya simpulkan dulu dari semua teori yang kita pelajari pelengkapnya tadi. Ada teori planetesimal, ada teori awan kabut, ada teori nebula, ada teori pasang surut, ada bintang kembar. Itu semua adalah teori turunan dari teori utama yang tadi sudah kita bahas di awal. Jadi teori-teori tersebut itu berkembang, kalau teman-teman lihat tahunnya itu berkembang setelah teori utama itu sudah ada. Entah itu nanti dia bisa berdasar teori keadaan tetap, teori osilasi berayun, atau teori Big Bang atau dentuman besar. Itu semua berawal dari teori utama itu. Baru nanti dikembangkan teori-teori yang lain tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena yang namanya teori berawal dari asumsi dan seterusnya, maka semua pasti punya kelebihan dan juga punya kelemahan. Yang jadi pertanyaan, apa kelebihan dan juga kelemahan dari pembentukan tata surya tersebut? Nah, ini nanti akan menjadi tugas. Nah, tugasnya teman-teman nanti ada dua ya, nanti untuk bahan diskusi saja, bahwa coba nanti cari atau deskripsikan tentang kelebihan dan juga kelemahan dari masing-masing metode pembentukan tata surya tadi. Bukan yang di awal tadi. Kalau yang utama tadi sudah kita bahas, tapi tinggal teman-teman yang sebutkan mulai dari yang teori nebula sampai yang terakhir yaitu teori kondensasi. Coba nanti teman-teman sebutkan kelebihan dan kelemahannya, dan coba teman-teman nanti pilih salah satu teori yang menurut teman-teman itu relevan dengan kondisi yang ada sekarang ini.
teori mana yang relevan. Boleh memilih salah satu dari semua teori yang ada, tapi yang teori pelengkap ya, bukan teori yang utama. Bisa apa planetesimal, apa awan bintang kembar, apa pasang surut, boleh salah satu. Dan yang paling penting adalah kemukakan alasannya. Kenapa kok teori itu yang paling relevan? Jelaskan berdasarkan fakta. Jadi misalkan, oh ini menurut saya bintang kembar itu yang paling relevan karena bintang kembar itu awalnya dulu hanya ada dua, satu yang meledak, satu tidak. Buktinya sekarang ada matahari. Kemudian partikel-partikel planet itu memiliki partikel yang sama dengan matahari. Itu contoh dari pembuktian relevannya. Jadi harus dikemukakan alasannya. Yang jadi nanti unsur penilaian saya, yang jadi unsur penilaian adalah bagaimana teman-teman merangkai hasil dari temuan dari teori dengan kondisi yang ada sekarang. Itu menjadi penilaian saya. Ketika teman-teman bisa masuk atau logis dalam mengungkapkan fakta yang ada sekarang dengan teori yang berkembang, yaitu adalah poin plusnya. Itu yang ingin saya cari. Nah, nanti tentang tugas dan juga diskusi akan saya buatkan forum di psikologi sehingga teman-teman tinggal mengisi saja di situ. Kalau permintaannya diskusi ya cukup berikan komentar. Kalau nanti ada di situ tugas, cukup nanti teman-teman membuatnya dalam bentuk Word, kemudian Word-nya diupload melalui assignment atau melalui link tugas yang ada di psikologi tadi. Oke, kira-kira itu saja materi yang bisa saya sampaikan di minggu ketiga ini tentang teori pembentukan alam semesta. Semoga teman-teman bisa banyak menyerap ilmu yang saya berikan, dan saya anjurkan teman-teman untuk banyak membaca ya. Jadi apa yang saya ajarkan di perkuliahan ini mungkin hanya kulitnya saja, sehingga teman-teman perlu banyak belajar sendiri karena sebagai mahasiswa itu dituntut untuk aktif belajar sendiri. Karena nanti mungkin banyak sekali teori-teori yang tidak saya terangkan di sini, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri, sehingga nanti wawasan teman-teman tentang ilmu geologi itu akan lebih berkembang, akan lebih bisa bermanfaat dan bisa digunakan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan di minggu ketiga ini, dan nanti jangan lupa ada forum diskusi dan juga tugas yang harus teman-teman lakukan. Oke, kalau sudah mungkin sudah cukup ya, saya akhiri pertemuan pada di minggu 3 kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.